padamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Sahabat doa kekuatanku, jumpa lagi bersama dengan kami dalam doa dan permenungan kita pada hari ini, Sabtu 10 Agustus 2024. Doa kita pada hari ini akan bersama Suster Maria Dominik PRR. Renungan akan bersama Suster Maria Gordiana PRR. Mari Bapak Ibu para sahabat yang terkasih, kita menyiapkan hati kita untuk mengundang kehadiran Roh Kudus dalam lagu. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepadamu untuk berkat penyertaan dan bimbingan-Mu bagi kami hingga hari ini. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, tuntun dan sertailah kami dalam setiap derap langkah perjalanan hidup kami, dalam berbagai suka duka hidup keluarga kami, komunitas kami. Kami mohon kiranya Engkau menyertai kami, memberikan jalan keluar manakala kami memperoleh tantangan dan kesulitan dalam hidup. Untuk itu ya Tuhan, kami akan mendengarkan sabda-Mu sebagai pedoman dan penuntun langkah hidup kami. Mari, utuslah Roh Kudus-Mu untuk mendiami hati kami masing-masing, agar kami boleh mendengarkan sabda-Mu dan boleh merenungkan serta menerapkannya dalam kehidupan kami. Nama-Mu yang kudus kami puji, kini dan sepanjang masa. Amin. Dan pada hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 12 ayat 24 sampai 26. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus.
Para sahabat yang terkasih dalam Kristus, melalui bacaan Injil pada hari ini mengajarkan kepada kita tentang arti pengorbanan dan mengikuti Yesus. Ayat-ayat ini mengatakan bahwa aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika sebutir gandum yang jatuh ke tanah tidak mati, ia tetap seorang biji gandum. Tetapi jika mati, ia berbuah banyak. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa membenci nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Jika ada orang melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, disitulah juga hambanya akan berada. Para sahabat yang terkasih, mari kita memahami makna dari perumpamaan tentang sebutir gandum yang jatuh ke tanah. Nah, seperti gandum yang harus mati dan berbuah untuk memberikan kehidupan baru. Demikian pula dengan kehidupan kita sebagai pengikut Kristus. Kita harus siap untuk mengorbankan diri kita sendiri, mengubur nafsu di duniawi kita, dan membiarkan Tuhan bekerja dalam hidup kita. Pengorbanan bukanlah sesuatu yang mudah, tetapi itulah yang diperlukan untuk menghasilkan buah yang berlimpah bagi kerajaan Allah. Kemudian ayat-ayat yang kita dengarkan tadi juga mengajarkan kita tentang pentingnya mengutamakan kehendak Allah di atas segala-galanya. Nah, jika kita terlalu mencintai dan memelihara kehidupan duniawi kita akan kehilangan kehidupan yang sejati dan kekal. Namun, jika kita bersedia untuk melepaskan segala-galanya demi Kristus, kita akan menemukan hidup yang sejati dan kekal dalam persekutuan dengannya. Kita pun dipanggil untuk mengikuti Yesus dengan setia. Mengikuti Yesus tentunya bukan hanya tentang mengikutinya secara fisik, tetapi juga tentang mengikuti teladannya, mengikuti ajarannya, dan hidup sesuai dengan kehendaknya. Ketika kita melayani Tuhan dengan setia dan tulus, kita akan mengalami kehadirannya yang nyata dalam hidup kita, dan kita juga akan diberkati dengan hidup yang penuh makna dan tujuan yang pasti. Nah, sebagai umat Kristiani, mari kita merenungkan ayat-ayat yang kita renungkan dalam seluruh hari ini, bahwa kita mempertimbangkan bagaimana kita dapat hidup sesuai dengan ajaran Yesus. Untuk itu, mari kita berusaha untuk mengorbankan diri kita, mengutamakan kehendak Allah di atas segala-galanya, dan mengikuti Yesus dengan setia. Dengan demikian, maka kita akan menjadi saksi-saksi Kristus yang setia dan berbuah bagi kerajaan Allah. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin. Setelah mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, marilah kita menyampaikan doa-doa permohonan kita. Kita berdoa untuk semua mereka yang sedang sakit, anggota keluarga kita maupun siapapun mereka, secara khusus untuk saudara-saudari kita di dalam YouTube Doa Kekuatanku channel yang sedang sakit. Entah apapun itu sakit mereka, mari kita memohon uluran dan berkat Tuhan agar Tuhan boleh menjamah bagian tubuh mereka yang sakit. Dan kita juga mohon rahmat, kekuatan, serta ketabahan hati bagi mereka, sehingga mereka mampu untuk melihat penderitaan yang mereka alami sebagai bagian dari membantu Yesus untuk memikul penderitaan hidupnya. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita juga berdoa untuk semua orang, semua yang telah meninggalkan ajaran gereja Katolik. Kita berdoa kiranya melalui doa-doa kita, Tuhan Yesus bersama Bunda Maria boleh menggerakkan hati mereka agar kembali kepada jalan dan ajaran Yesus Kristus yang benar. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita berdoa untuk diri kita sendiri, dimanapun itu kita berada, dengan segala pergulatan, dengan segala pergumulan dan pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada kita. Kiranya
dari hari ke hari kita senantiasa sehat dalam bimbingan dan penyertaan Tuhan, dan kiranya setiap pekerjaan dan karya yang kita kerjakan boleh menghasilkan rezeki yang cukup demi mencukupi kebutuhan dalam hidup keluarga masing-masing. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita berdiam diri sejenak, menyampaikan doa dan permohonan kita. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita satukan semua doa dan harapan kita dengan doa yang diajarkan oleh Kristus sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Mari Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, kita memohon berkat Tuhan melalui tangan imamnya. Dan sertamu juga, saudara dan saudari keluarga-keluarga kita, senantiasa dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu para sahabat untuk kebersamaan kita pada hari ini. Jumpa lagi bersama dengan kami dalam doa dan perlindungan kita di hari selanjutnya. Kami akan selalu hadir untuk menyapa setiap hati. Dikala hati terasa hampa, doa jadi kekuatan. Ketika terbersit sejuta angan, doa jadi tempat curahan. Di saat